Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa dari kelas SD SDMB Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan penonton sekalian untuk mengetahui bagaimana cara menginstalasi Odoo 16 pada SOO atau server Odoo. Sebelum masuk ke video tutorial lebih lanjut, saya ingin mengajak rekan-rekan penonton untuk mengetahui apa itu Odoo SOO. Odoo SOO adalah salah satu cara implementasi Odoo yang dijalankan pada server yang telah disediakan oleh Odoo secara langsung. Adapun manfaat atau benefit yang dirasakan ketika menggunakan Odoo SOO ini adalah yang pertama, mudah diakses melalui browser. Jadi, pengguna dari manapun, kapanpun, dan menggunakan device apapun dapat mengakses Odoo SOO menggunakan browser pilihan yang mereka minati. Kemudian, yang kedua, karena di deploy pada server yang telah disediakan oleh Odoo, penggunanya tidak perlu melakukan konfigurasi database server secara rumit, sehingga pengguna dapat menggunakan sistem yang telah dikembangkan oleh Odoo secara langsung dan setelah siap pakai. Kemudian, yang ketiga, sangat mudah digunakan, di mana Odoo ini menawarkan service yang sangat bagus dan komunitas yang sangat besar, sehingga akan cocok bagi para pemula atau organisasi yang tidak terlalu paham akan IT atau website atau sistem yang hanya ingin menggunakan sistem yang siap pakai. Adapun untuk mengakses Odoo SOO dapat diakses pada link odoo.com/trial. Nah, pada halaman odoo.com kita akan disambut dengan informasi detail mengenai Odoo itu tersendiri. Kemudian di pojok kanan ada button uji coba gratis. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena dalam konteks sistem informasi sumber daya manusia, kita akan menggunakan modul-modul atau aplikasi yang sesuai untuk mengelola data sumber daya manusia di suatu organisasi. Pada Odoo trial ini tersedia sekitar 10 modul yang dapat kita coba. Namun, sayangnya jika menggunakan Odoo SOO ini, kita hanya dapat menggunakan 3 apps. Jika kita menggunakan lebih, kita akan dikenai biaya jika lebih dari 15 hari uji coba. Baik, saya akan coba dengan 3 modul terlebih dahulu. Di sini kita akan diminta untuk mengisi nama, kemudian alamat email. Kita coba email kita, kemudian nama perusahaannya mungkin bisa kita isi dengan preferensi masing-masing, mungkin Anissa Company, kemudian nomor telepon, negara, bahasa kita bisa pilih bahasa internasional, bahasa Inggris, perusahaan, dan minat utama, saya adalah mahasiswa. Kemudian di sini ada terms and condition yang bisa dibaca terlebih dahulu sebelum mulai sekarang. Baik, ketika kita klik mulai sekarang, kita akan diarahkan pada halaman seperti ini, di mana perkenalan dengan Odoo, di mana Odoo memperkuat brandingnya melalui halaman ini. Kemudian pada halaman trial yang telah kita buat tadi, kita akan diberikan URL khusus dengan nama company yang kita masukkan tadi. Kemudian kita akan diarahkan di halaman membuat website. Karena ini langsung di server Odoo, kita dapat dengan mudah melakukan mix and match terhadap website yang kita inginkan. Kita dapat memilih berbagai macam template yang merepresentasikan perusahaan atau organisasi kita. Kita coba pakai template yang ini. Kemudian kita diminta untuk menunggu untuk membuild website yang akan kita gunakan. Kemudian setelah selesai dari loading screen, kita akan diarahkan pada halaman di mana kita dapat menambahkan
fitur-fitur yang sesuai pada section yang kita inginkan. Misalnya di paling atas kita ingin menambahkan image gallery. Kemudian di bagian bawah mungkin kita mau menambahkan grafik angka. Kita cukup drag and drop saja ke section yang kita inginkan. Kemudian kita bisa menambahkan fitur lain. Kemudian seperti ini. Intinya ada fitur-fitur yang fungsinya untuk menampilkan perusahaan kita melalui landing page. Kemudian bisa kita simpan kalau dirasa sudah cukup dan sesuai. Mungkin saya mau menambahkan seperti ini. Nah, sudah terlihat seperti website profesional. Jadi bisa dilihat kali kemudahan menggunakan Odoo SEO ini. Kita tinggal drag and drop tanpa menggunakan coding. Kemudian untuk mengakses modul atau aplikasi yang kita pilih tadi, kita dapat melihat di configuration. Kita bisa menginstalasi aplikasi lain seperti e-commerce atau online job. Tapi karena saya sudah memilih 3 aplikasi, maka saya tidak bisa atau harus membayar untuk menambah aplikasi baru. Karena saya belum melakukan aktivasi terhadap akun ini, saya harus melakukan aktivasi terlebih dahulu dengan membuka email. Maka saya baru dapat mengakses data atau sistem yang telah disediakan oleh Odoo. Adapun untuk aktivasi, kita dapat melihat email kita secara langsung. Ada email, kita akan menemukan email dengan header activate nama company kita, odoo.com. Kemudian kita cukup mengklik button atau link di bawah ini untuk mengaktifkan database kita. Terlihat cukup mudah sekali, dengan sekali klik database akan otomatis dibuatkan oleh Odoo. Kita bisa memasukkan kata sandi, mengaktifkan database baru kita, dan setelah menunggu beberapa saat, kita dapat mengundang kolega kita ke database yang telah kita buat. Namun untuk kali ini kita lewati saja dan semuanya selesai. Kita bisa ke website yang sempat kita buat tadi, kemudian kita dapat mengakses database-nya atau di app kita. Nah, kita dapat mengklik website tadi, kemudian kita dapat mengakses modul yang telah kita pilih. Jadi kan kita memilih employees, requirement, dan referral. Kita coba aplikasi yang telah kita install, di mana employees kita ada kita sendiri sebagai founder organisasi ini atau pemilik company. Kemudian kita bisa coba eksplorasi dengan menambahkan employee name, di mana ini sama seperti lab yang sempat diberikan pada kelas. Misalnya kita beri nama Bastian. Kemudian kita bisa tambahkan data-data penting mungkin, tapi kali ini cukup namanya saja, dan terlihat sudah tersimpan secara otomatis di database. Kemudian kita bisa akses aplikasi lain seperti recruitment, kita bisa membuat job position baru seperti sales manager atau apapun yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian email yang akan dikirimkan oleh kandidat untuk melamar, kita bisa tentukan juga domainnya apa, misal sales manager. Oke. Kemudian kita dapat menambahkan, misalnya kita menemukan aplikan, kita dapat menambahkan datanya. Contohnya misal aplikan namanya Jondo, bisa langsung kita simpan. Jadi semudah itu, kita cukup memasukkan data diri, kemudian melakukan aktivasi, kemudian kita
dapat dengan mudah mengakses modul-modulnya secara otomatis. Seperti itu. Jika rekan-rekan ingin melakukan instalasi aplikasi yang lain, mungkin di konfigurasi itu juga bisa, seperti di halaman website sebelumnya. Namun, tentunya dikenakan biaya tambahan karena kan sifatnya kita seperti dilayani full service oleh Odoo, sehingga kita akan membayar lebih daripada kita melakukan konfigurasi database-nya sendiri kan. Ini seperti ada referrals-nya, dengan UI-nya juga menarik, seperti kita bisa mengajak orang lain untuk bekerja di company kita, kemudian kita akan dapat score untuk setiap referrals yang kita berhasil dapatkan. Kemudian juga ada bawaan lain seperti dashboard untuk human resource, karena aplikasi yang kita lakukan ini khusus ke human resource yang kita pilih tadi. Dan demikianlah bahwa instalasi sudah berhasil kita lakukan. Jika sewaktu-waktu kita ingin menggunakan modul ini lagi, kita cukup mengakses URL company yang telah kita atur pada pendaftaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan juga pada device teman-teman. Terima kasih.